Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dari golongan 3 angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan aktualisasi yang telah saya lakukan dengan judul Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-Quran Juz 30 melalui metode jemuran Supenjuz 30 pada kelas 4 dan 5 di SDN Penanggal 1, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Adapun latar belakang yang saya ambil, yang pertama adalah kurangnya pemahaman siswa tentang hukum bacaan tajwid, sehingga menyulitkan siswa untuk menghafal ataupun membaca Al-Quran. Yang kedua adalah metode hafalan yang sangat membosankan, sehingga mengurangi minat siswa untuk menghafal. Sedangkan yang ketiga yaitu kurangnya motivasi dari orang tua siswa. Di rumah pun mereka tidak pernah membaca, apalagi menghafalnya. Dari latar belakang masalah yang ada, saya mengambil sebuah isu yang mengerucutkan dari latar belakang tersebut menjadi rendahnya kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 siswa kelas 4 dan 5. Next. Dari isu yang ada, kami dapat mengambil gagasan pemecahan isu, yaitu melalui penerapan jemuran Supenjuz 30. Supenjuz 30 adalah kepanjangan dari surat pendek Juz 30. Metode ini melibatkan siswa secara langsung. Siswa secara aktif menyetorkan hafalan yang sudah dihafal kepada guru, lalu guru memberikan nilai ataupun masukan. Apabila mereka sudah hafal dan dinyatakan tepat bacaannya, maka surat yang sudah dihafal bisa digantungkan ke jemuran yang sudah disediakan. Next. Kondisi saat ini yang ada pada SD kami, SDN Penanggal 1, yaitu hanya ada 8 anak pada 42 siswa di kelas 4 dan ada 4 anak dari 30 siswa di kelas 5 yang bisa membaca Al-Quran dan menghafalnya dengan baik dan benar. Sedangkan sisanya mereka tidak bisa membaca Al-Quran ataupun menghafalnya. Padahal kondisi yang diharapkan oleh penulis yaitu dengan melalui metode Supenjuz 30 ini, siswa diharapkan mampu menghafal Juz 30 dengan baik dan benar. Next. Tujuan dari aktualisasi ini adalah, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa menghafal Al-Quran Juz 30. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan yang ketiga yaitu bisa mewujudkan program pemerintah, yaitu lulusan sekolah dasar dapat menghafal Juz 30. Ruang lingkup yang saya ambil adalah siswa kelas 4 dan kelas 5 di SDN Penanggal 1. Next. Tahapan kegiatan yang saya lakukan ada 10 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor dan coach terkait dengan penerapan metode jemuran Supenjuz 30. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan judul, masukan, dan arahan. Sedangkan di kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau rekan kerja terkait penerapan metode jemuran Supenjuz 30. Hal ini dilakukan untuk yaitu untuk menerima masukan dan arahan serta melakukan kerjasama antara rekan kerja dan juga kepala sekolah. Next. Sedangkan tahapan yang ketiga yaitu menyusun media jemuran Supenjuz 30 dan menyiapkan kartu hafalan. Pada kegiatan ini saya berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang desain yang saya buat. Dan dalam hal ini saya tidak mengerjakan sendiri, tetapi mendapatkan masukan dari
seorang desain grafis yang ada di SDN Penanggal 1 yang sekaligus beliaunya menjadi penjaga sekolah. Hasilnya adalah yang pertama jemuran Supendjus 30. Nanti hasil dari anak-anak menghafal surat pendek nanti digantungkan di jemuran tersebut. Sedangkan yang kedua ini gambarnya jadwal kegiatan anak-anak melakukan setoran hafalan. Yang ketiga adalah kartu hafalan yang dibawa anak-anak dan nanti ada tanda tangan dari orang tua. Next. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa kelas 4 dan 5. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelajaran pendidikan agama Islam dimulai. Jadi, untuk kelas 4 itu melakukan sosialisasi pada hari Rabu dan untuk kelas 5 melakukan sosialisasinya di hari Kamis, di hari Selasa. Dalam kegiatan ini adalah tujuannya untuk memberitahukan kepada siswa apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi ini atau kegiatan menghafal dan bagaimana caranya mereka melaksanakan penghafalan Al-Quran surat pendek juz 30. Sedangkan di kegiatan 5 menyiapkan surat pemberitahuan kepada orang tua terkait adanya kartu hafalan yang harus ditandatangani. Jadi anak-anak ketika pulang ke rumah setelah melakukan setoran hafalan di sekolah, pulang ke rumah disemak oleh orang tua dan orang tua menandatangani kartu hafalan tersebut. Next. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan pemetaan kemampuan siswa dalam hafalan sesuai kelasnya. Jadi ketika anak kelas 4 yang tidak hafal berkumpul dengan yang tidak hafal, yang belum lancar bacaannya berkumpul dengan yang belum lancar. Kelas 5 pun sama seperti itu. Pemetaan dalam hal ini kelas 4 yang lancar itu ada 8 siswa dan kelas 5 yang lancar bacaan Al-Qur'annya itu ada 4 siswa. Kegiatan yang ketujuh yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan pembacaan Al-Qur'an sesuai kaidah yang benar. Dari pemetaan yang sudah dibuat, anak yang belum lancar itu mendapatkan bimbingan yang ekstra lebih daripada yang sudah lancar. Kegiatan ini untuk menambah ilmu pengetahuan siswa tentang hukum tajwid atau bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Next. Kegiatan yang selanjutnya yaitu melaksanakan hafalan menggunakan metode jemuran Supendjus 30. Kegiatan yang pertama menyampaikan seperti apa kegiatan hafalan menggunakan metode ini, dan yang kedua siswa sesuai pemetaannya berkumpul atau menghafal secara berkelompok dan melakukan hafalan secara individu secara bergantian. Lalu siswa ketika sudah hafal menggantungkan surat hafalannya atau surat hafalan itu berbentuk seperti baju dan digantungkan di jemuran yang sudah disediakan seperti yang ada pada gambar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal menggunakan metode ini. Anak-anak sangat antusias. Kenapa? Karena mereka merasa tertarik dan suka terhadap metode ini. Karena mereka merasa hal ini baru bagi mereka. Next. Tahapan yang ke-9 yaitu melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa menghafal Al-Quran juz 30. Dari kegiatan menghafal Al-Quran
menggunakan metode jemuran Supendus 30 tadi, ada peningkatan kemampuan menghafal. Yang awalnya siswa terbata-bata untuk membaca Al-Quran, dengan menggunakan metode jemuran Supendus karena tertarik tadi dan adanya bimbingan, mereka menjadi meningkat bacaan Al-Qurannya. Yang awalnya belum lancar bisa menjadi lancar, meskipun itu hanya surat pendek berupa surat An-Nas. Itu kan yang paling mudah. Dari kelas 4 yang awalnya 19%, yaitu 8 anak, bisa menjadi 71%, yaitu menjadi 32 siswa yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran, apalagi sudah bisa menghafalnya. Sedangkan kelas 5 yang awalnya dari 13% bisa menjadi 67%. Dari 4 siswa bisa menjadi 20 siswa yang bisa membaca lancar dan menghafal dengan baik dan benar. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa bisa memahami pengetahuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mereka bisa mengerti di mana letak kesalahan pembacaan Al-Quran mereka. Next. Dengan adanya COVID-19 ini mengharuskan siswa belajar di rumah, dan kegiatan evaluasi ini masih kurang 1 minggu. Yang tadi itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh kelas 4, sedangkan di kelas 5 melakukan evaluasi melalui media WA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Kegiatan evaluasi ini yang terkendala jarak tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan tidak semua siswa mempunyai media HP. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Kegiatan ini tidak semuanya berjalan sesuai jadwal, yaitu seperti evaluasi tadi pada kelas 5 yang terkendala jarak, tapi dapat disiasati dengan media WA. Dengan seperti itu, tetap bisa melakukan evaluasi meskipun tidak semuanya terlaksana dengan baik karena tidak semua siswa bisa mempunyai HP. Next. Kesimpulan pada kegiatan aktualisasi ini adalah, yang pertama, dengan kegiatan ini adanya peningkatan kemampuan menghafal siswa surat-surat pendek dari yang semula hanya 8 anak dari 42 anak di kelas 4 yang bisa membaca serta menghafal lancar dan tepat Al-Quran
menjadi 30 anak, sehingga persentase naik dari 19% menjadi 71%. Sedangkan di kelas 5 dari 4 anak menjadi 20 anak, sehingga persentase naik dari 13% menjadi 67%. Sarannya yang pertama, guru sebagai ASN dapat menerapkan nilai-nilai dasar aneka di lingkungan kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Yang kedua, bagi guru lain untuk turut berperan aktif dalam memberi dukungan pelaksanaan hafalan menggunakan metode jemuran Supenius 30 ini. Yang ketiga, sekolah juga bisa memfasilitasi pengoptimalan dukungan pelaksanaan hafalan menggunakan jemuran Supenius 30 ini, sehingga dapat terwujudnya program pemerintah bahwa anak lulusan sekolah dasar bisa hafal juz 30. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.